Profil kawasan strategis. Secara geografis, kota Surabaya berada di 7 derajat 9 menit sampai dengan 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai dengan 112 derajat 57 menit bujur timur, dengan pada sebagian wilayah merupakan dataran rendah dan pada sebagian wilayah bagian selatan merupakan perbukitan. Pada daerah dataran rendah memiliki ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian lagi di sebelah selatan memiliki ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Dengan begitu, kota Surabaya terkenal sebagai kota pelabuhan yang secara tidak langsung mengantarkan Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Luas wilayah kota Surabaya sebesar 52,87 hektar dengan 63,45% merupakan daratan dan 36,55% merupakan wilayah laut. Berarti luas daratannya sebesar 33,48 hektar dan wilayah lautnya sebesar 19.039 hektar. Secara administratif, wilayah kota Surabaya ini terbagi menjadi 5 wilayah kota dan terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah dari kota Surabaya ini yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Selat Madura, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, bagian timur berbatasan dengan Selat Madura, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, maka dari itu kota Surabaya ini juga merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di tengah dan timur Indonesia. Lahan pertanian terluas di kota Surabaya ada di Surabaya Barat, dibandingkan dengan wilayah kota Surabaya memiliki luas 40,8%, paling luas dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah Surabaya Timur memiliki potensi lahan pertanian sawah, irigasi, dan kebun terluas kedua dibandingkan dengan wilayah Surabaya lain. Luas hutan mangrove terbesar terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, yaitu sebesar 420,83 hektar. Hasil uji tanah tambak wilayah konservasi yaitu Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungut, dan Kecamatan Sukolilo didominasi oleh lempung lanau. Kecamatan Mulyorejo merupakan wilayah pariwisata yang tanah tambaknya memiliki tekstur tanah lempung lanau. Terkait dengan konservasi atau tambak, RT RW 2013 memberikan arahan pada wilayah Surabaya Timur sebagai konservasi pantai. Kecenderungan kawasan perikanan yang ada di wilayah ini adalah terjadinya alih fungsi lahan pertambakan menjadi lahan pembangunan, baik untuk perdagangan maupun perumahan kawasan perikanan yang terletak di wilayah pesisir Surabaya Timur, meliputi Kecamatan Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Kawasan yang menghasilkan ikan hasil tambak banyak dimanfaatkan oleh petambak tradisional yang bergantung pada alam dalam ketersediaan pakan dan oksigen. Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa transportasi darat, udara, dan laut lintas nasional dan internasional. Hal tersebut memberi peluang bagi kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Letak kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu kota atau kabupaten yang ada dalam gerbang Kertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota atau kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keuangan. Kawasan strategis untuk pendukung pertumbuhan ekonomi. Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kawasan pergudangan dan industri Margomulyo, kawasan Tunjungan, kawasan kaki jembatan wilayah Suramadu, Pantai Kenjeran, dan kawasan kota tepi pantai. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya. Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategi sosial budaya yang ada di kota Surabaya adalah kawasan Makam Sunan Ampel,
kawasan Kota Lama Surabaya, dan bangunan lingkungan pada kawasan Darmo Diponegoro. Selanjutnya adalah kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah kawasan Kebun Binatang Surabaya, kawasan Pantai Timur Surabaya, dan kawasan sekitar Kali Lamong. Selanjutnya adalah kawasan strategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi. Merupakan penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat, beserta perangkat atau instalasi pengolahannya, atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan teknologi tinggi di Kota Surabaya adalah kawasan industri pengembangan perkapalan, kawasan industrial estate, kawasan depo dan pengolahan BBM, dan kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi. Selanjutnya adalah arahan pemanfaatan ruang kota Surabaya. Yang pertama, struktur ruang kota Surabaya. Perwujudan pusat pelayanan kota meliputi pembagian unit pengembangan dan pusat kegiatan di unit pengembangan. Yang kedua, pembangunan fasilitas utama perkotaan. Kemudian perwujudan sistem transportasi, meliputi pemantapan dan pengembangan jaringan jalan. Kedua, pemantapan dan pengembangan terminal. 3. Pemantapan dan pengembangan angkutan darat. 4. Pemantapan dan pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan. 5. Pengembangan transportasi perkeretaapian dalam kota. Selanjutnya adalah perwujudan sistem jaringan energi. Yang pertama, pembangunan jaringan sistem transmisi tenaga listrik. Yang kedua, pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Yang ketiga, pengembangan sumber energi alternatif. Selanjutnya, perwujudan sistem jaringan komunikasi. Yang pertama, pengembangan jaringan kabel. Yang kedua, pengembangan jaringan nirkabel. Yang ketiga adalah pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik. Selanjutnya adalah perwujudan sistem infrastruktur perkotaan lainnya. 1. Pengembangan sistem penyediaan air minum. 2. Pengembangan sistem drainase. 3. Pengembangan sistem persampahan. Dan yang keempat, pengembangan sistem pengolahan air limbah. Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam merupakan bukti bahwa Surabaya memiliki kekuatan maritim yang hebat. Monumen ini dibangun di sisi Sungai Kalimas, Surabaya. Mon Castle atau Monumen Kapal Selam ini adalah bentuk asli kapal selam yang sebelumnya digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Museum 10 November. Museum 10 November menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata sambil belajar sejarah tentang perjuangan pahlawan Indonesia. Terdapat tugu pada monumen museum ini dengan 10 lengkungan yang terbagi atas 11 ruas yang mengandung makna 10 November 1945. Alasan Surabaya menjadi kawasan strategis. Pertama, Surabaya terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Letak tersebut menjadikan Surabaya sebagai kota yang komersial untuk bisnis ekspor dan impor. Selain itu, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dan merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Timur. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini ditetapkan sebagai kota pusat pertumbuhan untuk wilayah pembangunan 5. Hal ini dikarenakan kota Surabaya merupakan salah satu pusat pembangunan terbesar di Asia. Banyak kegiatan industri yang telah berkembang di wilayah ini, bahkan hasil produksinya telah diekspor ke negara lain.
Perkembangan dan pertumbuhan kota Surabaya yang pesat ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah lain dalam wilayah pembangunan 5. Infrastruktur yang pertama ada Bandara Internasional Juanda, yang merupakan bandara internasional yang melayani kota Surabaya, Jawa Timur, dan sekitarnya. Infrastruktur yang kedua ada Pelabuhan Tanjung Perak, merupakan salah satu pintu gerbang di Indonesia yang menjadi kolektor dan distribusi barang dari dan ke timur Indonesia termasuk Jawa Timur. Infrastruktur yang ketiga ada Pelabuhan Tradisional Kalimas yang terletak di sebelah timur Sungai Kalimas, terletak sekitar 10 km arah barat dari Pantai Kenjeran. Kemudian yang keempat, jalan tol. Ada beberapa ruas jalan tol yang ada di Surabaya, diantaranya Surabaya Gresik, Surabaya Gempol, dan Waru Juanda. Pendidikan. Terdapat perguruan tinggi negeri yang cukup ternama di Jawa Timur berada di Surabaya, yaitu Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan IAIN Sunan Ampel. Industri manufaktur. Industri manufaktur terdiri dari 3, yakni untuk industri pengolahan skala besar, untuk industri pengolahan skala sedang, dan yang memiliki daya serap terkecil. Pariwisata. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 38,68% dengan jumlah hotel sebanyak 150 buah, restoran sebanyak 1.543, dan tempat hiburan sebanyak 348 unit. Hal ini didukung oleh potensi objek wisata yang menarik.